Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan belum? Oke, yang belum sarapan nanti setelah istirahat baru kita sarapan. Yang sudah sarapan hari ini berarti bisa lebih fokus untuk belajar materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta semua berdiri dulu. Silakan dilihat kerapian dari pakaiannya masing-masing. Baik, kalau sudah rapi, silahkan duduk kembali. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ketua kelas saya minta tolong untuk memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas. Hari ini saya akan absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ahmad Hidayatullah Askia, Al-Rafi Ansari, Arif Prasetyo, Muhammad Oktavianor, Muhammad Saputra Darmawanto, Nur Kilalia. Baik, hari ini hadir semua, alhamdulillah. Minggu yang lalu kita sudah belajar sedikit bagaimana dalam sebuah pekerjaan di otomotif ada yang namanya sebuah diagnosa atau penyimpulan komponen tersebut baik atau tidak. Nah, salah satu pekerjaan untuk melakukan diagnosa tersebut adalah mengumpulkan data-data. Nah, salah satu pekerjaan yang dikerjakan dalam mendiagnosa tersebut adalah mengukur. Ada yang tahu mengukur menggunakan apa? Boleh angkat tangan? Boleh. Penggaris. Ada lagi jawaban lain? Jangka sorong. Ada lagi? Jawaban lain? Boleh? Meteran. Baik, yang sudah kalian sebutkan tadi sudah benar semua. Bahwasanya untuk melakukan sebuah pengukuran ada yang menggunakan penggaris, kemudian ada yang menggunakan tali. Kita bicara tentang diagnosis di otomotif. Saya berikan contoh buat pian di kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang mekanik, tentunya ketika dapat pekerjaan, sebagai contoh gini, ada baut atau mur yang selek. Bagaimana kita mengetahui ukuran baut tersebut menurut pian? Diukur. Nah, salah satu untuk mencari pengumpulan data tadi adalah dengan cara mengukur. Baik. Berkenaan dengan mengukur, hari ini kita akan belajar salah satu alat ukur yang digunakan dalam dunia otomotif, yaitu jangka sorong. Bendanya seperti ini. Ini jangka sorong. Ya, pernah lihat sebelumnya? Pernah lihat di mana? Di bengkel. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah pernah melihat, ada juga yang mungkin belum pernah tahu dengan alat ini. Tapi sebelumnya, kalau kita mengingat lagi ke belakang, jangka sorong ini pernah kita pelajari di mapel fisika atau IPA. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran jangka sorong, terlebih dahulu saya ingin sampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kalian itu mampu menganalisis jangka sorong itu pada komponen-komponen mesin yang komponen-komponen mobil yang tepat. Kemudian tujuan lainnya adalah kalian bisa memahami
bagian-bagian dari jangka sorong ini. Tentunya jangka sorong ini tidak berdiri sendirian, tetapi merupakan satu komponen-komponen yang disusun sehingga menjadi sebuah alat ukur yang dinamakan dengan jangka sorong. Oke, tujuan yang lainnya adalah kalian tahu bagaimana perbedaan cara mengukur. Ada yang kalian ingin sampaikan atau ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita belajar? Silahkan, saya berikan waktu dan kesempatannya. Bapak, Silahkan. diameter luar itu seperti apa, Pak? Baik, nanti diameter luar saya akan ajarkan bagaimana cara mengukur diameter luar dan bagaimana cara mengukur diameter luar yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang nanti ada hubungannya dengan buku pedoman reparasi dari setiap kendaraan. Nah, ini suatu tanda bahwa si Arsyad ini bersemangat nih mengikuti pembelajaran khususnya di materi jangka. Perlu saya tekankan lagi ke kalian bahwasanya ilmu mengukur atau pengukuran ini sendiri itu akan selalu digunakan dalam pekerjaan khususnya kita di bidang otomotif. Kita tidak akan bisa lepas dari sebuah data dalam melakukan analisis atau melakukan diagnosa pekerjaan. Maka dari itu saya berharap pembelajaran hari ini benar-benar bisa kalian serap. Kalau ada sesuatu yang tidak mengerti silahkan langsung disampaikan kepada saya. Karena sebagai dasar dari pembelajaran yang terus meningkat, tugas kita di kelas 10 ini adalah kalau ibarat rumah, kita ini sedang membuat pondasi. Tahu pondasi? Pondasi itu dasarnya, ya. Kalau dari kelas 10 kita dasarnya tidak kuat, apa yang terjadi kira-kira dengan bangunan? Bisa jadi hancur. Nah, bisa jadi hancur bangunan itu. Sama halnya dengan kita. Kalau pada saat kita di materi dasar kita tidak menguatkan pondasinya kita, maka semakin tinggi materi yang akan kita pelajari, akan semakin kesulitan kita. Dan semakin tinggi pembelajaran yang akan dilaksanakan, ada diagnosis nantinya yang sangat-sangat membutuhkan data yang akurat dan tepat. Nah, maka dari itu di pembelajaran inilah, di pembelajaran dasar ini kita menguatkan apa yang menjadi dasar-dasar dalam sebuah nanti kita melakukan analisis, melakukan diagnosis supaya tepat dan tidak salah. Karena sebagai seorang mekanik kita itu dituntut analisisnya tepat pada saat kita melakukan perbaikan. Tentunya dalam melakukan perbaikan tidak ada sebuah perbaikan yang langsung diponis tanpa menyimpulkan data-data. Nah, kaitannya dengan jangka sorong hari ini adalah pada saat nanti pian melakukan pekerjaan khususnya di dunia otomotif itu tidak akan lepas dari sebuah pengukuran. Sebagai contoh, ada pelanggan masuk nih, dia mengeluhkan, Pak, mobil saya ini ketika saya lakukan pengereman ngeblong. Nah, tentunya kita sebagai seorang mekanik tentu harus punya analisis apa penyebab dari blong tersebut. Nah, bisa jadi salah satunya adalah kampasnya sudah tipis atau mau habis atau aus bahasanya. Nah, untuk menentukan aus tidaknya tidak mungkin kita hanya melihat dengan kasat mata. Tentunya ada angka yang keluar, ada data yang dihasilkan. Salah satu data yang dihasilkan adalah dengan melakukan pengukuran. Salah satu alat yang kita gunakan nanti adalah jangka sorong. Jangka sorong ini sendiri itu memiliki nama lain, atau jangka sorong ini biasa disebut di bengkel sebagai vernier caliper, bisa juga disebut dengan sigmat, bisa juga disebut dengan mistar geser. Satu alat ini yang saya senangi dari jangka sorong. Jangka sorong ini satu alat tapi bisa digunakan untuk berbagai macam pekerjaan pengukuran. Beda dengan alat ukur yang lain, satu alat ukur mungkin hanya bisa digunakan untuk satu teknik pengukuran. Tapi kalau jangka sorong ini yang saya senang, ada beberapa pengukuran nanti yang akan bisa digunakan. Oke. Salah satu fungsi dari jangka sorong itu adalah mengukur benda pada bagian luar atau mengukur diameter luar. Ada yang tahu diameter luar itu seperti apa?
bagian yang mana? Nih, kebetulan saya hari ini bawa satu objek benda kerja. Ada yang tahu ini namanya apa? Piston. Yang dinamakan dengan pengukuran bagian luar atau diameter luar itu adalah pengukuran yang kita lakukan di bagian luar dari piston ini. Dari titik sini menuju titik sini itu dinamakan dengan diameter luar. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengukur benda kerja pada bagian dalam, atau singkatnya mengukur diameter dalam. Diameter dalam itu sebagai ini. Nih, ini ada lubang kecil. Jarak dari lubang A menuju lubang B ini itu disebut dengan diameter dalam. Kemudian ada lagi untuk mengukur kedalaman. Yang namanya kedalaman tentu jarak dari sini menuju ke dalam sini itu disebut dengan kedalaman. Kemudian ada juga fungsi yang lain, mengukur ketinggian. Ketinggian itu jarak dari sini sampai dengan sini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Saya senang dengan jangka sorong ini, satu alatnya bisa digunakan untuk melakukan 4 pengukuran sekaligus, hanya satu alatnya. Jadi belajar jangka sorong itu tidak ada ruginya, karena sampai kapanpun jangka sorong ini akan tetap digunakan. Kalau tadi kita sudah bicara fungsi dari sebuah jangka sorong, kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian penyusun atau komponen-komponen dari si jangka sorong ini. Ada 6 komponen utama penyusun dari jangka sorong ini. Yang pertama ada outset jaw seperti di gambar. Bagian ini ya, seperti di gambar adalah bagian sini ya, 2 ini. Fungsi untuk mengukur bagian luar atau mengukur diameter luar. Nanti setiap komponen-komponen ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya seperti ini, mengukur diameter luar piston sudah diciptakan untuk mengukur bagian luar saja. Nah, beda dengan inside. Kalau inside bagian sini, nih seperti di gambar, nih beda. Ini out, ini in, jangan sampai salah. Untuk mendapatkan hasil yang presisi, kalian butuh yang namanya ketelitian. Kemudian ada komponen lain, ada yang namanya depth bar seperti gambar di bagian sini. Nih yang runcing. Kelihatan ya, yang runcing. Nih digunakan untuk mengukur ketinggian atau kedalaman juga boleh. Seperti apa? Ini ada kedalaman. Nanti diukur dari sini sampai ke dalam sini itu berapa. Caranya seperti ini. Dorong alat ukurnya. Kemudian ada dalam pengukuran ini tentunya nanti kita akan membaca hasilnya. Nah, kalau di gambar di situ dijelaskan ada yang skala utama, ada yang skala vernier atau skala gesernya. Jadi yang di bagian 0 sampai dengan 150 ini disebut dengan skala utama. Yang di bawah yang bergerak atau skala gesernya atau skala vernier itu adalah di bagian bawah yang angkanya lebih sedikit dari 0 sampai dengan 10. Bagian-bagian jangka sorong ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Silakan, Asad. Dari 0 sampai 10 itu hitungannya 1 itu Pak. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Ternyata si Arsad jauh ke depan. Nah, rasa ingin tahunya jauh lebih depan. Nanti akan kita bahas Arsad. Nanti akan kita bahas teknis bagaimana nanti mengukurnya. Di era modern seperti tahun-tahun sekarang itu sudah semakin dimudahkan oleh pakar-pakarnya. Sekarang kalau yang saya pegang ini adalah jangka sorong manual atau mekanik. Jadi pembacaannya masih manual. Jadi dituntut ketelitian kita, dituntut pengetahuan kita tentang bagaimana cara mengukur, bagaimana cara membaca dari jangka sorong. Tapi yang model terbaru sekarang itu sudah ada jangka sorong yang digital. Jadi tanpa perlu kalian membaca hasilnya akan sudah keluar. Nah, tapi untuk pembelajaran di sekolah saya tidak akan menggunakan jangka sorong yang digital. Karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan di awal, saya ingin membuat pondasi yang kuat. Kalau kalian terbiasa menggunakan jangka sorong digital, maka ketika diberikan yang seperti ini kalian akan kebingungan.
Nah, tapi beda kalau kalian sudah biasa menggunakan yang manual, kira-kira kalau diberi digital lebih gampang apa lebih sulit kira-kira? Lebih gampang karena angkanya akan langsung keluar. Jadi di jangka sorong ini itu ada jenis ketelitiannya. Jadi kalau di sini hari ini kebetulan saya membawa yang ketelitian 0,02 seperti yang ada di slide di depan kalian. Jadi kalau ketelitian 0,02 itu skala Verniernya terbagi menjadi 40 ruas. Yang mana skala Vernier? Nih, skala Vernier tuh yang ini. Nih, yang di bagian bawah yang tadi Arsyad tanya 0 sampai 10 itu apa, Pak? Itu disebut dengan skala apa? Skala Vernier. Nih, di bagian 0 sampai dengan 10. Nah, di situ ketelitian jangka sorong tersebut kita bisa ketahui. Karena ada beberapa jangka sorong yang mungkin menuliskan ketelitian 0,02. Tapi ada juga jangka sorong yang tidak menuliskan ketelitiannya. Nah, untuk mengetahui ketelitiannya dari skala Vernier inilah kita mengetahuinya. Kemudian ada lagi yang 0,05. Nah, skalanya lebih sedikit. Ada 20. Tentunya antara 0,02 dan 0,05 nantinya di skala Verniernya ini akan berbeda. Kalau di gambar ini kira-kira ketelitiannya berapa ya? Silakan. 0,05. 0,05. Kila menjawab 0,05. Ada jawaban lain? Yang punya pendapat lain silahkan. Silakan, Arsyad. 0,02. 0,02. Kita buktikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada 20 ruas. Berarti 20 ruas tadi disebut dengan 0,05. Jadi jangka sorong itu cara membacanya yang pertama adalah kita baca skala utamanya duluan. Nih, yang tadi nih disebut dengan skala utama dari 0 sampai dengan 150 disebut dengan skala utama. Jadi nanti pada saat pembacaannya ini kita sebutkan duluan. Baru kita baca skala Verniernya atau yang bergeser ini, yang bergerak ini. Atau ada juga yang menyebutnya dengan skala Nonius. Ada yang menyebut skala Vernier, ada yang menyebut dengan skala geser. Nah, seperti di gambar, dalam setiap satu ruasnya itu dihargai 1 mili. Ya, ingat-ingat. Dalam skala utama, satu ruasnya dihargai dengan 1 mm. Dan jangan lupa satuan itu penting. Ini menurut kalian nih, 1 mm dengan 1 cm itu beda nggak ya? Beda. Lebih besar 1 cm apa lebih besar 1 mm? 1 cm. Itulah pentingnya satuan. Jadi cara bacanya itu yang pertama kalian pastikan dulu. Nih jangka sorong. Kalian pastikan dulu nih di Vernier sama utama. Nanti untuk membaca skala utama kalian lihat dulu angka 0 pada skala Vernier. Lihat dulu. Dia menunjukkan ke angka berapa yang di atasnya di skala utama. Cari yang mendekati. Seperti ini. Ini angka 0-nya dia mendekati dengan ruas yang ke-9. Makanya skala utamanya 9. Kemudian untuk menentukan skala Vernier atau skala yang geser nih di bagian bawah. Nih yang bergeser, yang bisa bergerak. Itu kalian harus melihat angka yang lurus, paling lurus dengan skala utama. Tuh contoh perhitungannya. Jadi skala utamanya didapatkan 9 mm, kemudian skala Verniernya didapat 0,26 mm. Kemudian dijumlahkan, itulah hasil dari pembacaan jangka sorong tersebut. Kita mau mengukur diameter luar, itu kita harus mencari posisi yang benar-benar presisi di tengah. Jangan pinggir seperti ini. Jangan pinggir seperti ini. Tapi ambillah di sisi tengah. Yang mana dengan di posisi tengah tersebut, kita bisa memastikan ukuran benda tersebut berada di top maksimalnya.
Karena kalau dia miring, hasilnya tidak akan maksimal. Saya ingin kalian membentuk kelompok kecil dan nanti akan membahas tentang bagaimana melakukan sebuah pengukuran. Untuk kelompoknya, maunya saya yang bagi atau kalian yang menentukan sendiri? Bapak yang bagi. Baik, kalau Bapak yang bagi, saya akan bikin 5 kelompok. Kelompok yang pertama, nanti kelompoknya langsung membuat tempat kerja masing-masing, langsung memisah membuat kelompok. Kelompok yang pertama, Ahmad Hidayatullah Askia. Ahmad Hidayatullah Askia, kemudian Siti Bulkis, kemudian Ahmad Lutfi, kemudian Muhammad Yahya, dan Muhammad Sarwani Abdan. Itu kelompok 1. Silakan kelompok 1 langsung membentuk kelompoknya. Baik, tugasnya nanti di setiap kelompok adalah mendiskusikan sekaligus mempraktikkan bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong sesuai dengan fungsi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, jadi saya akan bagikan LKPD kelompoknya. Nanti silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian anggota-anggota kelompoknya. Silahkan dibaca dulu apa yang menjadi instruksi kerjanya di situ. Menuliskan apa namanya, apa nama objek yang ingin kalian ukur. Kemudian berapa hasil bacaannya. Jadi kemudian di kolom keterangan boleh nanti diisikan jenis pekerjaannya apa. Setiap kelompok saya akan berikan 1 jangka sorong dan 1 objek kerja. Silakan didiskusikan. Ini objek kerjanya. Silakan untuk mendiskusikan sesuai dengan instruksi kerja yang ada di dalam LKPD-nya masing-masing. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit. Kedalaman. Oke. Nanti disampaikan objeknya apa, keterangannya, jenis pekerjaannya apa. Ada yang tidak dimengerti dengan instruksi kerjanya? Mengerti? Paham? Penelitian dari alat ukurnya dapat yang berapa? 0,05. 0,05. Oke. Berarti sudah paham tentang jenis ketelitian. Jangan lupa satuan dalam setiap pengukuran, karena setiap hasil yang didapatkan tentu memiliki satuan yang berbeda-beda. Kalau kalian tidak masukkan satuannya, bisa jadi salah pengertiannya nanti. Keterangannya ditulis melakukan pekerjaan apa, pengukuran diameter apa, diameter luar apa diameter dalam, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mengukur bagian pengukuran diameter luar piston mobil. Mengukur diameter luar dari piston. Kelompok 4 mendapatkan hasil 76,30 mm. Baik. Sekian dari kami.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Hasil presentasi kami tentang piston mobil. Anggota kelompok Hidayatullah Adria, Sarwani Abdan, Fahri Anwar, Muhammad Mufi, dan Siti Bulkis. Piston mobil bagian luar. Perhatikan kelompok yang sudah maju. Kelompok 1 mengukur diameter luar piston. 80,40. Hasilnya 80,40 mm. Baik, selanjutnya pengukuran apa lagi? Piston bagian dalam. Pengukuran bagian dalam. Menggunakan in apa menggunakan out? Jangka sorong yang dipakai. Menggunakan inside apa outside? Menggunakan inside. Baik, silakan. Hasilnya berapa? 75,80 mm. 75,80 mm. Mendapatkan snack karena sudah berani menyampaikan hasil diskusinya kepada kawan-kawannya. Nih, dari hasil diskusi juga terlihat kalian sudah memahami bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Nah, perlu saya ingatkan kembali, dalam melakukan pembacaan jangka sorong tidak boleh diabaikan sebuah ketelitian. Misalkan kita mau mengukur kedalaman, tentu kita akan gunakan depth bar. Tidak mungkin kita menggunakan outside. Tidak mungkin kita gunakan inside. Setelah ini saya akan berikan latihan individual kepada semua peserta didik. Nanti akan saya kirimkan link soal di dalam grup kelas. Nanti kalian tinggal mengisi. Silahkan diperhatikan di layar dulu. Nanti setiap orang wajib mengerjakan latihan atau soal-soal dari jangka sorong untuk mendapatkan nilai individual. Tugas paling lambat dikumpulkan jam 5 nanti sore. Kemudian selain tugas individual, nanti juga saya akan berikan lembar refleksi atau lembar kalian boleh bercerita di situ apa kendala pembelajaran hari ini, kemudian hal menarik apa yang didapat dari pembelajaran hari ini, boleh nanti disampaikan di lembar refleksi tersebut. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, sedikit saya review kembali, saya rangkum kembali materi-materi yang sudah kita sampaikan hari ini. Tadi kita sudah belajar fungsi jangka sorong. Ada yang ingat fungsinya apa? Mengukur diameter luar, kemudian diameter dalam, kemudian kedalaman, kemudian baik, itu fungsi jangka sorong. Tadi kita sudah bahas, bisa mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan ketinggian. Kemudian tadi juga kita membahas tentang komponen-komponennya. Ada yang masih ingat enggak? Ini komponennya apa namanya? Outside, berfungsi untuk mengukur diameter luar. Kemudian ada inside. Inside berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Kemudian ada depth bar, berfungsi untuk mengukur kedalaman. Baik. Depan kita akan lanjutkan materi jangka sorong. Kita akan belajar tentang bagaimana merawat sebuah jangka sorong. Nih, seperti yang kalian lihat, jangka sorong yang ada di depan kalian ini terlihat ada karatnya, korosi, ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara merawat jangka sorong ini agar tidak terdapat korosi seperti ini, sehingga jangka sorong tersebut bisa kita gunakan dengan baik. Kalau jangka sorong tersebut tidak kita lakukan perawatan, tentunya akan rusak seperti yang kalian lihat ini. Nanti minggu depan mungkin kita akan langsung praktek di bengkel, dan saya minta semua peserta didik membawa wearpacknya masing-masing. Saya cukupkan pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di
minggu depan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Oke, terima kasih ketua kelas. Demikian pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.